Udah. Halo. Salam 2 PJP Channel. Kali ini bersama saya lagi dalam hal membahas ada beberapa macam kesalahan yang dilakukan yang sering hilap atau boleh dikatakan belum diketahui oleh para trader pemula. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ingin berbagi, siapa tahu bisa membantu atau bisa merupakan satu pengetahuan tentang persiapan kita untuk menjadi seorang trader atau berbisnis di trading binary. Kadang pemahaman kita bahwa trading binary adalah cepat mendapatkan profit dalam jangka waktu yang cepat. Artinya dalam jangka waktu yang singkat, tapi risikonya berisiko tinggi. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini ada 5 garis besar yang ingin saya sampaikan. Ini merupakan kesalahan ya. Yang pertama adalah sering kita berspekulasi. Ya, ini pada awalnya banyak sekali trader yang terlalu berani mengambil risiko. Mungkin karena terlalu mendalami prinsip yang saya bilang tadi, high risk, high return. Namun sialnya hal tersebut malah bikin jadi kita merugi, ya, mengalami loss karena tidak didasarkan pada analisa yang tepat dan perhitungan, melainkan hanya mengandalkan insting atau feeling semata. Mengingat trading binary ini adalah merupakan suatu bisnis, maka kita tidak boleh fokus hanya melulu pada satu keberuntungan, tetapi alangkah baiknya kita juga lebih fokus kepada bagaimana cara dan tekniknya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah sering kita menggunakan dana pinjaman yang berbunga. Artinya kita pinjam uang, entah itu dari teman, dari bank, atau kita gadaikan BPKB kendaraan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi psikologi kita, karena ingatan kita seberapa persen pikiran kita dalam hal membayar hutang setiap bulan atau setiap minggu atau dalam 1 bulan 2 kali. Kemudian yang ketiga, kita terlalu emosional, ya, dalam berhadapan dengan layar laptop atau layar komputer ataupun
kita sering main trading di Android. Ya. Mengapa itu emosi meningkat? Karena pada dasarnya kita tidak mau loss. Ketika terjadi loss 1-2 kali, emosi langsung bangkit. Ini kita pelajari sama-sama ya. Saya juga kadang mengalami hal yang sama. Tapi kalau kita mengelolanya dengan baik, maka kita bisa mengimbangi. Minimal kita berhenti dulu, tunggu sejenak, lalu kita mulai lagi tradingnya. Kemudian yang keempat adalah kita terlalu sering membuka market, ya. Artinya dalam satu hari itu jangan dalam seharian kita selalu membuka laptop atau komputer, maunya kita untung terus dalam setiap melakukan trading. Padahal belum tentu dengan perlakuan kita terlalu masuk sering di market, belum tentu setiap kita masuk itu situasi pasar kita sudah tahu keadaannya bagaimana ya. Ketika Anda selalu sering memasuki pasar, maka emosi kita juga selalu terpancing untuk menghasilkan keuntungan yang lebih. Meskipun sebenarnya ada waktu-waktu market itu bergerak dalam kondisi yang tidak stabil, yang kadang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi pada akhirnya Anda tergoda, ya, walaupun diawali dengan diawali tradingnya dengan pemanasan di dulu. Kemudian yang kelima adalah Anda terlalu sibuk mencari pembenaran, terlalu banyak mencari informasi, sementara belum menemukan satu trade, satu strategi yang memang menjadi diri Anda sendiri. Nah, itu harus ditemukan. Ya, masing-masing orang punya kadar emosi, punya kebiasaan, punya feeling, punya strategi yang berbeda-beda ya. Tetapi kadang waktu kita habis untuk membanding-bandingkan atau mencoba strategi dari ini, coba temukan. Nah, itu hanya merupakan perbandingan saja. Coba miliki satu strategi yang memang merupakan senjata ampuh untuk Anda. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak belajar dari kesalahan kemarin-kemarin. Ya. Misalnya Anda mengawali trading ini dengan trading di platform forex ya. Kadang kita mulai dari situ, tetapi kita mengalami kerugian, makanya kita beralih ke binary. Namun juga sering mengalami loss atau kerugian. Kadang saya juga sering mendapat chat dari teman-teman, Pak, bagaimana kalau
saya salah melulu, loss melulu. Kadang jarang banget untuk ini, bahkan tidak pernah withdraw. Karena salah satu pengaruh daripada sering loss adalah beberapa kesalahan yang saya sudah sampaikan tadi. Bagaimanapun juga, apapun kesalahan yang terjadi pada saat pola trading saat itu, diharapkan Anda tidak melakukan hal yang sama ke depannya. Dan belajar mengetahui apa saja yang mungkin akan menjadi penghalang. Ya, yang menjadi penghalang dalam setiap meraih profit penuh. Kebanyakan trader pemula, ya mohon maaf, melakukan kesalahan yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, hasil yang berbeda. Oke teman-teman, kiranya demikian dulu dari saya, dan mohon maaf, bukan saya menggurui, tetapi ini saya ingin berbagi, karena kasihan juga banyak teman-teman yang sudah belajar, yang sudah mendarah-darah siang malam melakukan open posisi, tetapi belum mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Nah, beberapa hal ini mudah-mudahan menjadi satu perbandingan, artinya menjadi pengalaman kita bersama. Hindari dalam istilah kesalahan-kesalahan yang kecil ini, kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita remehkan, ya. Itu yang pertama, jangan berspekulasi. Kemudian yang kedua, usahakan uang yang kita mainkan adalah uang sendiri, bukan dari pinjaman. Ya. Yang ketiga, jangan terlalu sering masuk di pasar, di market tradingnya. Dalam satu hari 1, 2, 3 kali bisa. Kemudian terlalu sering mencari pembenaran bisa, tetapi temukan satu andalan Anda untuk menjadi master menjadi diri Anda sendiri. Kemudian banyaklah belajar dari kesalahan kita masa lalu. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Semangat.